warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita kembali lagi di podcast kita untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Yang spesial hari ini, perkenalkan saya Nur Halifatul Zahro atau mungkin biasa dipanggil Bu Tutus saja, Bu Tutus tanpa saja ya, atau bisa dipanggil Bu Inces. Oke, hari ini yang spesial saya kedatangan Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang hari ini akan bercerita tentang fakultas kami ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ada apa sih dengan FKIP UNAS di tahun 2022? Baik, untuk berikutnya langsung saja saya sapa beliau di sini ya. Selamat pagi Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bapak Dodi Eko Yulianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Tutus, selamat pagi rekan-rekan semua di Sivitas Akademika Universitas Abdurrahman Saleh dan masyarakat Situbondo pada umumnya. Baik, nah tadi sempat saya kasih clue nih Pak. Jadi yang hari ini akan kita bahas adalah di tahun 2002 khususnya ya, 2022. Nah, ada apa dengan FKIP UNAS? Apakah ada yang berbeda ya? Nah, mungkin nanti saya bersama Pak Dekan akan secara luas ya mengupas ada apa di fakultas kami khususnya di tahun 2022 ini. Mungkin sekilas bisa Pak Dodi ceritakan ya. Beliau disapa Pak Dodi ya. Pak Dodi ya atau Kang Dodi. Ya, Kang Dodi. Nama sosmednya ya, silahkan dicari nih di semua sosmed. Kalau Kang Dodi berarti Bapak Dekan kita ya. Baik, nah sekilas tentang FKIP UNAS di 2022 ini. Kita juga punya tagline baru ya di fakultas ya Pak, yaitu FKIP UNAS menciptakan calon guru hebat Indonesia. Itu ya. Baik, mungkin sedikit gambaran tentang pembelajaran yang sekarang sedang dijalankan di fakultas kita Bapak bagaimana? Kan sebelumnya yang Covid kita sempat full pembelajaran daring. Sekarang kita sudah endemik ya di masa akhir pandemi. Bagaimana proses pembelajaran baik itu perkuliahan ataupun kegiatan seminar ataupun ujian skripsi yang ada di fakultas kita. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Tutus atas kesempatannya. Jadi kami banyak perkembangan sebenarnya di pandemi itu. Proses pembelajaran di tempat kami itu berbasis online Bu Tutus atau daring. Begitupun juga ujiannya, bahkan di tahun 2021 kita itu menguji skripsi itu dengan cara daring. Iya, via karena online. Memang kondisi saat itu ya sangat tidak memungkinkan untuk bertemu ya. Tapi paling tidak situasi akademik atau iklim akademik ini tetap ada di fakultas kita. Kita tidak ingin fakultas dan mahasiswa ini merasa jauh meskipun dengan keadaan seperti itu. Paling tidak kita tetap membangun iklim yang ada, iklim akademik lah ya khususnya yang ada di fakultas begitu Bu Tutus. Betul sekali, tanpa mengurangi predikat ataupun kriteria-kriteria penilaian. Walaupun kita lakukan semuanya via daring, tidak ada satupun ya yang luput. Artinya para calon guru yang dicetak di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNAS tetap terjaga kualitasnya. Baik, itu yang pasti ya Pak Dodi. Utama, Bu Tutus. Oke, itu mungkin sekilas nih ya yang sekarang sedang berlaku ya, sedang berjalan di fakultas kita. Nah, kemudian untuk bulan ini Pak, terutama di bulan Juni ini jadwal apa sih Pak? Ada kegiatan apa saja yang sedang berjalan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNAS? Tentunya kalau kita baik pada bulan yang lalu itu kita kegiatannya itu ada seminar nasional Bu Tutus. Itu yang diikuti kita kerjasama dengan beberapa universitas di wilayah Tapal Kuda. Di situ ada UNTAK Banyuwangi, ada Universitas Pancasila, ada UNMUH Jember. Kita melakukan kegiatan bersama untuk meningkatkan kualitas prodi kita masing-masing, itu yang pertama. Lalu bulan ini kita mendapatkan rezeki yang banyak ini yang melimpah ya. Wah, ini mungkin salah satunya yang akan dikupas ya. Ada apa yang spesial di tahun 2022 ya Pak Dodi? Ya. Oke. Kita bicarakan di ini ya waktu tersendiri. Ya, sebentar lagi ya. Biar penasaran. Oke. Ini kan sudah menuju ke masa akhir semester genap di tahun akademik 2021-2022. Nah, ini biasanya sudah mulai rame jadwal untuk seminar proposal dan juga sidang skripsi. Gimana nih Pak, target untuk lulusan di fakultas kita sendiri apakah memang 100% semuanya lulus atau gimana? Kami menargetkan memang
100% lulus ya. Maka dari itu kami memberikan timeline kepada mahasiswa itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh fakultas ya. Khususnya mulai dari pembimbingan, mulai dari penyusunan seminar proposal, baik itu sampai pada sidang skripsi, bahkan kita sudah menetapkan lewat sidang senat kemarin, menetapkan apa itu namanya, jadwal yudisium tentunya ya, jadwal yudisium itu sudah kami tetapkan berdasarkan rapat senat dan keputusan bersama, sehingga mahasiswa lebih awal mengetahui bahwa yudisium itu telah menjadi motivasi ya untuk mereka untuk bisa ikut di dalam masuk daftar dalam lulusan tahun ini, karena memang itu adalah menentukan bagaimana daftar berapa orang kita bisa meluluskan pada tahun ini. Tentunya mereka yang sudah menyelesaikan skripsi pada sidang skripsi begitu. Iya betul. Apalagi kalau kita flashback kembali nih Pak pada prosesi wisuda Universitas Abdurrahman Saleh di tahun 2021, bahkan untuk peraih IPK terbaik tingkat universitas itu diraih oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk tahun 2021 ya. Oke. Bagaimana dengan tahun 2022? Nah, nanti kita cek lagi ya. Jadi jangan kira kemudian yang di UNAS kita tidak saling bersaing juga, bersaing sehat ya Pak, terutama tetap kita menjaga atmosfer akademik tadi. Baik, kita ke pokok pembahasan kita hari ini ya. Yang seperti saya sampaikan sebagai clue di awal tadi, ada apa dengan FKIP UNAS di tahun 2022? Banyak sekali yang spesial yang diantaranya nanti akan dibahas oleh Bapak Dekan kita ya. Baik, yang pertama yaitu bahwa sejalan dengan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, diantaranya juga banyak sekali program MBKM justru yang berhasil diikuti oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tidak hanya oleh para mahasiswanya, tapi juga para dosen pengajarnya. Boleh cerita nggak Pak Dekan gimana prestasi-prestasi itu? Saya sangat senang kalau cerita ini karena teman-teman ini banyak yang tergabung dalam kegiatan kementerian ya. Iya, senyumnya mereka semua Pak. Mereka senyum saya juga hari ini. Pertama-tama kita mengucapkan syukur ya, alhamdulillah karena FKIP pada saat ini meraih itu yang pertama KM3 itu kami memiliki satu dosen ya yang bertugas sebagai MBKM di gelombang kedua. Tapi untuk gelombang ketiga ini lebih banyak lagi teman-teman ini termotivasi ya dalam mengikuti kegiatan Kementerian Pendidikan ini. Nah, ada 9 orang, tapi termasuk Bu Tutus juga ya sepertinya. Termasuk kita berdua ya Pak ya. Nah, ini harapannya adalah kita itu ingin ikut berkolaborasi ya dalam memajukan kurikulum, memajukan sekolah, bagaimana kita memiliki pengabdian tidak hanya di wilayah Kabupaten Situbondo, karena 9 orang di dosen PGSD ini sudah tersebar kemana-mana ya. Betul, tersebar di wilayah Jawa Timur ya Pak, tidak hanya bertugas di Situbondo. Mungkin saya tetap ada di Situbondo, tapi teman-teman dosen dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang lain, di 9 teman-teman kita yang lain ini menyebar. Termasuk Pak Dodi sendiri di mana Pak? Kebetulan dapat tugas yang paling jauh di Tuban ini. Wah, di Tuban coba. Besok hari Senin ini kita sudah melakukan penarikan di sekolah, di salah satu sekolah SD Islam di Tuban ya. Jadi memang kami menginginkan teman-teman Bapak Ibu dosen itu di FKIP harus aktif ya, paling tidak untuk kita membuktikan kepada masyarakat bahwa kita itu banyak peran di sini ya. Khususnya tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga bagaimana memajukan kepada masyarakat yang ada di bidang kami, khususnya pendidikan begitu Bu Tutus ya. Paling tidak Tridharma perguruan tinggi itu tetap selalu berjalan ya. Baik, itu tadi tentang salah satu dari program MBKM, kampus mengajar ya Pak, baik kampus mengajar angkatan 2 ataupun angkatan 3. Nih, ini sedang berjalan akan kembali lagi program kampus mengajar angkatan 4, gimana Pak yang angkatan 4 ini? Kami menyarankan dan kepada dosen-dosen itu supaya semua kita ikut andil di dalamnya ya, ikut berperan dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ya untuk masyarakat kita ya, sehingga dengan kita banyak pengalaman di lapangan maka kita akan tahu kondisi sekolah yang real Bapak Ibu ya, karena memang kita itu sebenarnya
visi misi salah satunya adalah pencetak guru hebat Indonesia, maka kita harus tahu potret sekolah saat ini seperti apa. Betul, seperti apa sih tipografi yang sebenarnya? Karena mungkin kebetulan sejalan dengan program kampus mengajar, memang lokasinya yang ditentukan bukan lagi sekolah ideal. Betul itu sekali. ya Pak ya. Itu yang mungkin menjadi sedikit berbeda. Dan di situ betul-betul seperti apa wujud pengabdian kita kepada masyarakat itu teruji. Nah itu untuk tugas-tugas teman-teman untuk KM 4 ini lebih banyak lagi ya, mudah-mudahan yang lolos ya di bertugas di KM 4 ini ya. Harapan kami semuanya lolos Bapak Ibu yang ikut tergabung dalam KM 4 ya, sehingga kita banyak memberikan manfaat kepada masyarakat baik di Situbondo maupun di luar Kabupaten Situbondo gitu. Karena ini sudah komitmen dari Bapak Ibu dosen ya. Karena dosen-dosen kami ini kebanyakan yang masih energik, masih muda-muda ya, paling tidak seperti Bu Tutus sangat energik sekali ya. Nah ini semangatnya saya kira bisa bersaing ya, seperti itu Bapak. Selalu merasa muda karena bersama anak muda ya Pak ya. Betul. Itu ya mungkin salah satu dampak positif ketika kita memilih profesi sebagai pengajar ya Pak ya. Harus gitu. Inilah harus menyelami dunianya. Betul, sekalian menyelam di sana ya, minum sampai kenyang ya Pak. Baik, itu salah satu program MBKM, kampus mengajar. Kemudian ada salah satu program MBKM lain ya, kompetisi MBKM yang juga berhasil diikuti oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu program Sekolah Penggerak. Cerita sedikit tentang itu karena Pak Dodi sendiri loh juga yang mengikuti program tersebut. Silahkan Pak. Kita itu diberi tugas awalnya, kami itu ingin ikut andil lah ya, sama dengan tujuan kami yang pertama KM 3 ya. Hanya saja ini sifatnya kemarin itu sangat mendadak sekali kegiatan Sekolah Penggerak. Saya pun awalnya tidak tahu, tidak paham apa sih itu Sekolah Penggerak. Ternyata setelah kami lolos dengan 2 tes, di situ ada tes tulis dan wawancara, akhirnya kami ditetapkan sebagai namanya dulu pelatih ahli, namun sekarang ini menjadi fasilitator. Di penggerak kedua ini Bu Tutus. Nah, tugas kami itu adalah mensosialisasikan tentang kurikulum baru ya, khususnya di sekolah-sekolah wilayah Kabupaten Situbondo yang sudah lolos juga di Sekolah Penggerak ya, karena di Situbondo ini kurang lebih ada 54 sekolah yang lolos di Sekolah Penggerak. Nah, kami selaku fasilitator memberikan sosialisasi kepada komite pembelajaran. Di situ ada kepala sekolah, ada dewan guru, ada pengawas juga ya. Jadi kita bersama-sama, sifatnya kami bukan menggurui tetapi memberikan sosialisasi untuk memajukan sekolah-sekolah yang khususnya ada di wilayah Kabupaten Situbondo begitu. Luar biasa. Luar biasa sekali nih Pak Dekan. Jadi betul-betul yang namanya atmosfer akademik itu betul-betul berjalan ya Pak ya. Tidak hanya internal di dalam fakultas kita, di dalam kampus kita, tapi juga bersinergi dengan pelaku-pelaku dan pelaksana pendidikan di luar, utamanya yang ada di Kabupaten Situbondo ya Memang Pak ya. Ini kalau saya rasa ini ranah FKIP ini ya. Betul. Sepertinya ya. Seperti itu ya. Ya, saya juga kadang-kadang sedikit gini, kayaknya Mas Menteri tahun ini berpihak sekali ya. Berpihak sekali. Banyak sekali mungkin kesempatan, peluang yang disediakan di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang ternyata kalau kita selami betul-betul ya, itu menjadi mengandung dampak positif yang luar biasa ya. Itu tidak hanya dari segi pengalaman, kemudian kita juga bisa mendapatkan jaringan tambahan yang cukup luas ya Pak. Gitu ya. Kemudian ada tambahan finansial paling tidak itu ya Pak ya. Itu bonusnya ya. Baik, selain program Sekolah Penggerak, ada lagi nih Pak yang sedang berjalan mungkin dan juga diikuti oleh beberapa. Kebetulan ini sasarannya dosen ya Pak, lagi-lagi. Termasuk Bu Tutus ya, termasuk saya juga ya. Monggo dikenalkan, ini gantian ini Bu Tutusnya. Saya mau menanyakan ini bagaimana. Gitu. Dibalik saya ya sama Pak Dekan. Iya, program MBKM yang berikutnya yaitu program kemitraan LPTK bersama sekolah itu, dan juga ada beberapa dosen dari FKIP UNAS yang juga ikut kompetisi di sana. Memang harus selalu begitu Bu Tutus. Kita harus aktif di dalam proses kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh Mas Menteri ya. Ini sangat mendukung. Jadi lembaga kami sejak tahun 2021 itu sudah banyak sekali teman-teman yang sudah bertugas di non akademik di dalam kampus, tapi mereka sudah bertebaran kemana-mana ya Bu Tutus. Termasuk Bu Tutus juga ada beberapa program yang diikuti sampai banyak sekali ini. Khususnya yang sekarang ini kan ada kemitraan. Justru saya kemitraan ini kurang aktif Bu Tutus ya, karena
terkait dengan waktu kami yang sangat terbatas, mungkin ya saya kembali bertanya bagaimana ini kemitraan Bu Tutus ya. Lagi saya mungkin Bu Tutus yang bisa menjelaskan dalam hal baik, ini ya. sedang berjalan juga. Iya. Ini adalah program pertama ya Pak, sama mungkin dengan kemarin Pak Dodi dapat info tentang sekolah penggerak. Ini yang pertama. Untuk yang program kemitraan ini bersama sekolah itu adalah salah satu product lesson study, jadi perbaikan pembelajaran, arahnya ke sana. Dimana kalau kita tahu mungkin ada perubahan tentang motivasi belajar pasca pandemik Pak. Kemudian juga, dan itu tidak berlaku hanya di sekolah, tapi juga di tingkat perguruan tinggi sekalipun. Nah, kemitraan ini yang dimaksud adalah yang menjadi sasaran bahwa kita yang ada di perguruan tinggi itu bisa bersinergi bersama sekolah, mengemas sebuah pembelajaran yang lebih realistik. Jadi relate. Apa yang ada secara teori dibahas di kampus, kemudian kita kaitkan dengan hal yang relate ada di sekolah gitu. Nah, itu kemudian menjadi sebuah rancangan pembelajaran baru. Sasarannya sebenarnya kembali lagi pada mahasiswa kita ya, mahasiswa calon guru yang akan kita cetak di sini. Tapi kemudian karena ini bersinergi dengan sekolah, akhirnya juga berdampak pada sekolah, terutama sekolah mitra kita ya. Mungkin nanti, nah spesialnya lagi Pak di program kemitraan yang disingkat KDS ya namanya, bukan KDS Departemen Store yang ada di situ Bondo ya, tapi KDS program dari MBKM. Ini yang spesial adalah kita dituntut nanti ada luaran. Luarannya bisa dalam bentuk jurnal ilmiah ataupun juga buku ajar atau produk-produk lain yang memang bisa menjadi tambahan sumber belajar. Itu spesialnya. Luar biasa. Ini Bu Tutus berapa orang ya? Kalau tidak salah 7 orang ya Bu Tutus yang ikut andil di dalam kegiatan sekitar ini. Sekitar 7 dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNAS yang mengikuti program KDS ini. Oke. Luar biasa ya Pak, saya kok jadi tambah semangat kegiatannya ya Pak. Luar biasa. Betul. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau misalkan ada mahasiswa yang baru yang mungkin berminat kuliah di FKIP, saya kira kualitas dosennya sudah tidak perlu diragukan. Betul ya Bu Tutus ya. sekali. Dosen FKIP UNAS anti mager itu ya. Nggak ada yang malas gerak ya. Oke. Nah, kalau tadi kita semangat banget nih Pak cerita tentang aktivitas kita ya sebagai dosen pengajar di FKIP UNAS. Nah, kalau dosennya saja anti mager, gimana dengan mahasiswanya? Seperti apa Pak rekam jejak sampai di tahun 2022 ini prestasi dari mahasiswa di FKIP UNAS? Silakan Pak Dekan. Di masa pandemi itu tidak mengurangi semangat kami, dosen dan lembaga serta mahasiswa juga selalu kami dorong untuk tetap berpartisipasi dalam semua kegiatan tanpa harus mager apa tadi ya? Iya. Ya. Anti mager. Anti mager ya, itu anti mager istilahnya ya. Nah, tapi yang prestasi yang sudah diraih selama tahun 2022 itu salah satu mahasiswa prestasi kita non akademik itu adalah sebagai Kakang Empuk ya. Kakang Empuk ya, kegiatan Kakang Empuk itu yang rutin dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Nah, empuknya itu Bu Tutus yang dari FKIP UNAS PGSD, Empuk situ Bondo ya. Peraih juara 1 itu ya. Betul. Amel, saudari Amel ya kemarin ya. Siti Amalia Nurjana ya. Saya hafal karena kebetulan saya dosen pembimbing akademiknya Pak. Saya DPA-nya. Berarti mengikuti sekali waktu kemarin finalis ya. Update banget tuh ya. Sekaligus juga untuk motivasi Pak, biar semakin semangat untuk mengukir prestasi terutama bagi atau jangan-jangan Putus dulu juga pengalaman ya di menjadi finalis-finalis gitu ya. Saya finalis apa? Finalis yang lain Pak. Baik. Itu tadi Empuk Situbondo, ada lagi Pak prestasi lain? Oh, masih ada 4 ini Bu Tutus ya. Kalau kita kupas satu-satu, yang pertama tadi Kakang Empuk ya. Ada Duta Batik juga. Duta Batik juga itu juga peraih juara 3 kemarin ya. Duta Batik itu atas nama Putri ya. Putri itu Duta Batik. Nah, jadi selain prestasi akademik juga kami menyarankan mahasiswa itu ikut aktif di dalam kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo, bahkan di luar kabupaten juga kami menyarankan. Lalu yang kedua ada Duta Budaya. Duta Budaya Jawa Timur Pak. Oh, Duta Budaya Jawa Timur, berarti sudah lintas provinsi ya. Betul. Ini ya. Itu sudah sampai ke tingkat wilayah. Mas Bayu ya itu ya yang sempat datang di Surabaya itu untuk mengikuti kegiatan ini. Lalu berikutnya adalah Duta Genre ya. Duta Genre itu ada juga di fakultas kami, mahasiswa 1 orang atas nama Dodi, kebetulan sama dengan saya namanya. Dodi itu juga berprestasi menjadi Duta Genre ya. Sehingga 4 mahasiswa ini yang menjadi motivasi untuk
mahasiswa yang lain. Selain itu juga ada juga, selain dosen yang mengikuti KM3 juga mahasiswa juga banyak sekali. Mahasiswa kita juga lolos di kompetisi kampus mengajar. Mulai dari di angkatan 2 ya Pak, sampai angkatan 3. Tentu saja itu jadi pengalaman berharga ya, karena selain mendapatkan berbagai macam teori belajar mengajar di kampus, nah mahasiswa kita juga dapat pengalaman langsung ya, pengalaman nyata ketika mengikuti program kampus mengajar. Itu ya. Baik, itu tentang prestasi mahasiswa ya Pak. Lalu kemudian bagaimana dengan rekam jejak alumni? Wah, kalau alumni ini sebenarnya sudah banyak laporan mulai tahun 2018 ya. Di situ ketika itu ada pengangkatan atau tes CPNS yang diselenggarakan oleh Pemkab Situbondo dan serempak ya se-Indonesia. Tentunya peluang mereka sangat besar. Kami sudah mengira-ngira bahwa alumni kami ini akan banyak terserap di di kegiatan CPNS ini, tes CPNS. Ternyata benar ya, PGSD ini menjadi peluang terbesar ya dari perekrutan pegawai. Ya, kalau yang lain ini hanya 2, 3, kalau kita langsung 60 orang ya, itu hanya di Kabupaten Situbondo. Beda dengan lain kabupaten juga kita banyak terserap di beda kabupaten juga ya, ada Bondowoso, ada Banyuwangi, juga ada Probolinggo, bahkan ada yang keluar provinsi, ada yang ke Bali, ada yang ke Sumatera ya. Ada juga mahasiswa-mahasiswa kita yang dari Madura Pak, dari Pulau Madura. Betul. Madura juga sampai ke Madura, bahkan ke NTB ya kemarin Ada 2 orang mahasiswa kita itu dari NTB Bapak Ibu. Iya, sampai dari wilayah Indonesia Timur ya. Jawa Bali ya. Betul, se-Jawa Bali gitu. Nah, ini banyak yang terserap sekali ya, sehingga mahasiswa ini sangat bersemangat ya mengikuti perkuliahan, karena lulusan-lulusan dan kakak kelas mereka itu sudah membuktikan bahwa lulusan kami itu banyak diserap oleh pemerintah kabupaten itu sendiri. Itu lain dengan program yang saat ini yang terbaru, ada P3K. Ini masih belum banyak yang laporan, hanya beberapa, tetapi sudah banyak teman-teman yang sudah diangkat ya, kita lihat tergabung dalam P3K ya, baik gelombang 1 maupun gelombang 2. Sehingga mereka sudah banyak ramai di medsos ya, ini mahasiswa saya. Ternyata kita banyak juga yang lolos di P3K gitu. Itu peluang kerjanya gitu. Karena memang formasi guru itu selalu tersedia peluang banyak sekali ya di setiap tahun ya Pak. Jadi tidak salah ketika memilih jurusan ya ketika kuliah. Masuk di program studi, tentu saja yang masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mana ada kepercayaan masyarakat bahwa calon guru adalah calon mantu yang paling ideal. Katanya seperti itu. Iya betul. Ya, nanti pasti ramai nih mahasiswa di fakultas kita nih. Calon mantu katanya. Paling ideal itu katanya Pak. Paling dicari-cari ya sama ini ya. Katanya anak orang saja dibimbing, apalagi anak saya gitu. Apalagi anak kita nanti, katanya begitu Pak. Oke, tadi ya tentang rekam jejak alumni yang masuk dan terserap di formasi CPNS maupun formasi P3K. Kemudian juga apakah selain profesi guru dan tenaga pendidik ini, apakah ada profesi lain yang bisa menyerap alumni dari FKIP UNAS Pak? Ya, setelah kami lihat data tracer tadi yang banyak yang ada di data kami itu, ternyata mahasiswa itu pekerjaannya atau tugasnya tidak hanya menjadi guru. Ya, ada yang bertugas di perbankan juga ada di bank yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo. Hampir semua itu terisi juga mahasiswa kami. Ya, entah persyaratannya mungkin tidak harus tidak harus ke perbankan ya. Kita juga terserap di bank, ini berarti kesarjanaannya itu bebas dari manapun ya. Ada di beberapa bank ya di wilayah Kabupaten Situbondo. Ini bukti. Ada juga yang menjadi mulai dari ada yang sekretaris daerah, sekretaris desa ya, sekdes itu juga dibutuhkan ternyata. Nah, akhirnya di daftar tracer TS kami itu bervariatif sekali ya. Alumni kami itu tugasnya bervariatif sekali. Bahkan ada yang kemarin kami mengunjungi rumah sakit itu, menjenguk salah satu kerabat saya itu, justru yang menjadi admin di rumah sakit itu mahasiswa alumni kita ya. Alumni PGSD juga loh, kok bisa di sini ya. Multi talent berarti ya Pak. Kami heran juga itu. Akhirnya berarti kebutuhan tenaga kerja ini, SDM ini tidak melulu guru ya untuk jurusan kami, bisa
sub bidang yang lain juga. Seperti itu. Baik, selain itu juga ada beberapa alumni dari FKIP UNAS yang juga studi lanjut ya Pak. Betul. Jadi melanjutkan pendidikan ke program pasca sarjana, bahkan sudah berprofesi sebagai dosen aktif juga ya. Ada bahkan yang dekan juga itu ya. Bahkan ada yang sudah menjadi dekan. sudah menduduki jabatan struktural sebagai dekan ya di salah satu universitas swasta di kota sebelah ya. Itu luar biasa. Nah, itu tentang prestasi alumni ya Pak ya. Prestasi alumni. Wah gitu. Jadi saya jadi teringat lagi tadi ada formasi CPNS, ada formasi P3K. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak Dekan, bahwa untuk formasi P3K sendiri bahkan kali ini ya mensyaratkan para pesertanya untuk punya satu tambahan bekal, yaitu sudah melaksanakan PPG. Nah, ini mungkin juga yang spesial di tahun 2022 ini ya. Ada apa di tahun 2022 FKIP UNAS? Nah, alhamdulillah ya Pak. Ini pengumumannya baru satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu ya. Mungkin kita sudah bisa mulai sampaikan juga sambil lalu jadi motivasi untuk kita di lembaga ya Pak untuk segera memproses kebutuhan kelembagaan yang lain ya. Bahwa kemarin FKIP UNAS mengikuti salah satu kompetisi juga LPTK ya untuk pengajuan pembukaan prodi PPG ya, pendidikan profesi guru. Nah, gimana itu Pak Dekan, silahkan diceritakan Pak. Saya sebelumnya Pak. menyampaikan terima kasih kepada tim ya atau support dari universitas ya, terutama Bapak Rektor dan Bapak Warik 1 yang selalu mendampingi ketika kami menyusun proposal. Terus kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang membantu tim itu, khususnya juga Bu Tutus ini juga banyak andil ya di dalam penyusunan proposal ya Bu Tutus ya. Ya alhamdulillah ini pura-pura dalam perahu ini. Saya menjadi saksi gitu ya? Hidup ya. Iya. Saksi hidup jadi di dalam. Begitu beruntungnya kami karena memang itu sudah dirintis. Kita menginginkan prodi PPG itu sejak tahun 2017 Bu Tutus. Tapi ada kendala beberapa hal yang membuat kami itu gugur dalam pengajuan itu. Namun kemarin itu kami diundang oleh UNG, Universitas Negeri Gorontalo ya, melalui universitas, melalui rektorat, kami dikabari bahwa mengikuti kompetisi LPTK ya, penyelenggara dari PPG, dan kami juga diajak oleh salah satu universitas ketua ya, sebagai ketua panitia dalam konsorsium itu. Kami tergabung dalam 8 universitas, salah satunya adalah Universitas Abdurrahman Saleh, prodi PGSD. Nah, ketika itu kami ditanyakan apa yang kami ajukan PPG-nya, karena melihat dari kebutuhan di wilayah Kabupaten Situbondo betul. Keluhan dari Bapak Ibu guru yang ingin studi PPG sangat jauh tempatnya. Nah, akhirnya kami tergerak untuk bisa mengajukan prodi baru PPG. Ya. Kenapa kami pilih PPG? Karena melihat peluang di daerah ini sangat besar dan kebutuhan masyarakat dengan PPG PGSD khususnya ya itu sangat luar biasa Bu. Apalagi mahasiswa kami alumni itu bertanya-tanya, mana kapan Pak, kapan mau melaksanakan PPG. Nah, inilah terjawab sudah keinginan masyarakat Situbondo dan para alumni kami dengan adanya PPG nanti mudah-mudahan kita akan diberi izin tahun ini pengajuan borang ya Bu Tutus ya. Borang PPG-nya tahun ini. Lalu tahun depan 2023 sudah insya Allah kita bisa realisasi untuk operasional ya Pak. Operasionalnya itu sudah bisa dilakukan di tempat kami di UNAS, di PGSD UNAS begitu. Nah, ini merupakan karunia yang luar biasa. Betul, tentunya luar kepada biasa. Tuhan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan-kemudahan dengan adanya kompetisi ini begitu. Seperti mimpi yang kemudian menjadi nyata, menjawab kebutuhan masyarakat itu ya Pak ya. Mungkin kalau berdasarkan data per tahun 2021 daftar tunggu untuk peserta PPG itu sampai di berapa? Itu dia daftar tunggunya itu untuk daljab dalam jabatan. Iya, PPG dalam jabatan. Ya, PPG dalam jabatan yang dipetakan oleh Kemendikbud itu sudah 19.000. Wah, luar dan biasa. Ini masih belum memiliki tempat untuk bisa kuliah. Ini daftar tunggunya sangat luar biasa. Nah, belum yang tahun 2022, apalagi ditambah program pemerintah ini P3K
yang belum memiliki sertifikat PPG ini. Iya, apalagi diwajibkan ya Pak sebagai persyaratan wajib itu. Ya, kami merasa terpanggil begitu dan seiring dengan kesempatan juga ya, dan rezeki juga Lis ya. Alhamdulillah keberuntungan ya. lah. Rezeki kita di tahun 2022. Jadi ini akan menjadi salah satu suntikan semangat mungkin untuk tim ya Pak, terutama kita yang harus segera menyelesaikan barang PPG-nya. Baik, itu salah satu dari apa yang terjadi di 2022 ya Pak. Selain juga FKIP UNAS lolos dalam kompetisi pengajuan pembukaan prodi PPG, rupanya di tahun ini adalah masa prodi FKIP PGSD untuk perpanjangan menuju ke persiapan akreditasi. Nah, mungkin bisa cerita sedikit juga tentang itu Pak Dekan. Sebenarnya ini kita ketiban banyak kegiatan sebenarnya, tapi tidak mengurangi semangat ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin Bu Tutus juga ikut andil dalam kegiatan ini ya. Khususnya akreditasi kita berakhir di bulan Juni tahun 2023. Tetapi masa pengajuan perpanjangan itu yang sudah baik ini kita ajukan kita usahakan bersama tim itu selesai pada bulan Oktober, sehingga deadline-nya mestinya kita mengajukan bulan Desember, kita majukan. Sepakat dengan teman-teman tim kemarin itu kita mengajukan bulan Oktober, sehingga tidak perlu khawatir dengan akreditasi PGSD, prodi PGSD, karena sudah ini ya, kita sudah mengawali untuk bisa mengajukan akreditasi. Paling tidak minimal kita bisa meningkat akreditasi kita menjadi baik ke sangat baik. Harapan kami seperti itu. Jadi terus meningkat untuk prodi kami ya. Saya kira itu betul untuk cerita ini ya. Tentu juga menjawab kebutuhan dari para alumni yang mungkin nanti akan mengikuti seleksi CPNS ataupun seleksi perekrutan tenaga kerja yang lain ya Pak, karena memang akreditasi di prodi PGSD juga sangat tidak mengecewakan. Itu ya Pak ya. Itu deh. Ini saja sudah panjang ya Pak ya. Ini kalau dibahas satu persatu prestasi dan apa yang ada di tahun 2022 sampai sore tidak selesai ini. Betul, apalagi kalau suruh cerita yang kemarin-kemarin ya Pak, aduh nggak selesai nih, kayaknya harus di stop dulu deh saya sama Pak Dodi. Mungkin pembahasan tentang FKIP UNAS di 2022 saya cukupkan dulu sampai di sini bersama Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin di closing statement ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Bapak Dekan untuk para calon mahasiswa yang ingin bergabung bersama fakultas kita dan bersama kampus kita, UNAS kita. Silakan Pak. Ya, tentunya kemajuan suatu bangsa itu adalah ditentukan oleh bagaimana pendidiknya, bagaimana gurunya. Nah, maka dari itu kami punya statement dan bersama teman-teman kami membulatkan tekad untuk mencetak guru hebat Indonesia. Itu statement kami bersama teman-teman, termasuk Bu Tutus juga ikut andil di dalam ini pengembangan ini, sehingga semua tenaga pendidik atau dosen di wilayah khususnya Kabupaten Situbondo akan memiliki kompetensi yang luar biasa yang sudah mengikuti perkembangan zaman teknologi ya. Maka kesimpulan kami untuk ke depan kami akan siap untuk mencetak calon guru hebat Indonesia. Maka jangan khawatir bagaimana potensi dan kualitas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya prodi PGSD. Semua masyarakat Situbondo tidak perlu meragukan kami, dan kami buktikan dengan kerja nyata dengan slogan mencetak calon guru hebat Indonesia. Nah, jadi jangan ragu untuk bergabung dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, karena di sini kami mencetak calon guru hebat Indonesia. Ya. Kami tunggu bergabungnya bersama kami di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Ya. Mungkin cukup sekian dulu ya Pak ya. Kita sambung lain waktu. Baik, terima kasih Bu Tutus atas undangannya ini. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama di podcast kita, UNAS kita, Pak Dekan. Baik, mungkin untuk perbincangan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi dengan kabar-kabar terbaru dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNAS. Sampai jumpa. I think that we've all had enough.